Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianto dari Prodi Ilmu Manajemen. Untuk pelajaran kali ini saya akan menerangkan perihal pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pendahuluan, Pancasila itu bukan hanya sekedar 5 sila ya yang kita hafalkan di sekolah. Dulu kita masih duduk di SD, SMP, bahkan SMA gitu ya. Ia adalah hasil dari perjuangan panjang para pendiri bangsa untuk menemukan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang majemuk ya, yang terdiri dari berbeda-beda agama, suku, bahasa, dan budaya. Kemudian, terlepas dari itu, peristiwa sejarah perjalanan sejarah Pancasila mencerminkan bagaimana bangsa Indonesia terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, di mana pada saat itu setelah dirumuskan dalam sidang BPUPKI dan dituangkan dalam Piagam Jakarta tahun 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, perjalanan implementasinya tidak selalu mulus. Pada masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai dengan 1949, Pancasila menjadi semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali. Nilai persatuan dan ketuhanan menjadi landasan moral para pejuang yang berjuang tanpa pamrih. Ketika Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS pada tahun 1949, negara kita sempat terpecah menjadi beberapa negara bagian. Namun, berkat semangat persatuan yang bersumber dari Pancasila, akhirnya bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia, kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Ini menunjukkan betapa kuatnya nilai persatuan dalam Pancasila yang mampu menyatukan perbedaan politik dan ideologi. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno berupaya menekankan nilai gotong royong dan jiwa nasionalisme. Namun dalam praktiknya, kebebasan politik sudah mulai dibatasi. Dari interpretasi Pancasila cenderung berpusat pada kekuasaan, yang mana pada masa Orde Baru di tahun 1966 sampai dengan 1998, Pancasila dijadikanlah ideologi tunggal untuk negara Indonesia. Di satu sisi, stabilitas nasional terjaga, tapi di sisi lain, nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial justru sering diabaikan dan tidak diperhatikan. Maka, banyak kebijakan yang menggunakan nama Pancasila, namun belum mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan yang sejati. Baru pada masa reformasi, bangsa Indonesia kembali merefleksikan atau menerapkan makna dari Pancasila yang sesungguhnya sebagai dasar moral, demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian nilai Pancasila yang tercermin pada bagian 2 yang akan saya terangkan ini. Dari perjalanan panjang tersebut, kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya ideologi politik, tetapi pedoman bagi hidup bangsa dan bernegara. Setiap masa mencerminkan nilai-nilai tertentu, di mana di masa perjuangan, persatuan dan gotong royong, di masa RIS, kebangsaan dan solidaritas, setia kawan, setia bangsa dan negara, di masa demokrasi terpimpin, kepemimpinan yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan atau berlandaskan hikmat kebijaksanaan, di masa reformasi, keadilan sosial dan kebebasan yang bertanggung jawab tanpa memandang enteng etnis, kelompok, golongan, dan ras budaya apapun.
Nilai-nilai ini menjadi pondasi kuat bagi bangsa Indonesia untuk tetap berdiri di tengah badai dan nestapa perubahan bangsa dan zaman. Kemudian di bagian ketiga yang merupakan refleksi pribadi, sebagai generasi muda di era digital yang saat ini, saya melihat bahwa tantangan kita bukan lagi peperangan fisik, melainkan tantangan moral, sosial, dan digital. Kita hidup di zaman penuh informasi, di mana kita bisa mengakses informasi sebebas apapun, tapi juga rawan perpecahan karena intoleransi, ada berita-berita hoax, dan polarisasi politik. Dari sejarah Pancasila, saya belajar bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada persatuan dalam keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi satu juga. Nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial harus terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai anak muda, sekarang ini juga sebagai orang tua yang memiliki anak-anak yang insya Allah menjadi penerus bangsa dan negara, kita bisa menerapkannya dengan cara sederhana. Misal, menghargai pendapat orang lain, tidak mudah memprovokasi, berkontribusi positif di masyarakat, bergotong royong, mengikuti ronda, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan tanpa menimbulkan perpecahan di antara masing-masing kelompok, dan menggunakan teknologi digital ini untuk menyebarkan semangat kebangsaan, bukan kebencian. Demikian penutup dari saya. Itulah pelajaran berharga yang saya ambil dari sejarah perkembangan Pancasila. Pancasila bukan hanya masa lalu, tetapi arah masa depan bangsa. Mari kita generasi muda Indonesia menjadi penerus nilai-nilai luhur Pancasila dan membuktikan bahwa ideologi ini tetap relevan untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban. Terima kasih.